Info terkini bolo pabrik ban. Motor hangus semua motor. Api bermula muncul dari area parkir lantai atas PT Arami Jaya Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan cepat, api membesar dikarenakan kendaraan yang diparkir berdekatan. Kobaran api yang membesar menimbulkan asap hitam pekat. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merambat lebih luas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain di area perusahaan. Pihak perusahaan masih mendata kerugian serta identifikasi kendaraan yang terdampak kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Sebuah mobil yang mengangkut belasan jerigen berisi BBM terbakar hebat di depan SPBU Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi diduga karena adanya hubungan arus pendek yang kemudian menyambar ke jerigen berisi BBM yang ada di dalam mobil hingga api membesar. Kejadian ini sontak membuat Jalan Nasional Trans Sulawesi lumpuh total. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran, guys. Terekam kamera warga, bus penumpang yang baru saja keluar dari garasi hendak mencari penumpang terbakar di Jalan Arwana, Jember. Warga dengan sigap membantu memadamkan api dengan alat dan air seadanya. Api melahap bagian depan bus dan tidak sampai merambat ke bagian belakang kendaraan. Api berhasil padam tidak sampai 1 jam. Bangkai bus kemudian dimasukkan kembali ke garasi di kawasan pemakaman Cina di Jalan Teratai, Jember. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today hari ini. Gimana Zila? Gimana Pram kabarnya? Kan pemirsa. Senang banget kita nemenin long weekendnya pemirsa gitu ya, dimanapun berada gitu ya, yang lagi liburan ataupun yang lagi di rumah ngapa-ngapain, tetap aja harusnya berisi atau penuh ini makna. Penuh makna ya liburannya benar. Bahagian pastinya pemirsa. Kita juga nanti akan menginformasikan sejumlah titik liburan nih buat pemirsa yang lagi bingung nih. Nanti siang mau kemana ya pemirsa? Mau cari-cari liburan yang murah meriah kayak. Benar. Ya pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai respon juru bicara Otoritas Ibu Kota Nusantara yang menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Pram, sejak pemirsa inilah studi selengkapnya untuk Anda. Masih dari Jakarta, pemirsa, tempat hiburan malam di Jakarta Barat menjadi salah satu tempat peredaran narkotika jenis ekstasi dan vape yang mengandung etomidate. Ya, puluhan orang terlibat peredaran narkoba yang berlangsung selama 12 tahun. Peredaran narkotika di salah satu tempat hiburan malam di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat sudah lama berlangsung. Polisi menggerebek setelah mendapat informasi dari masyarakat. Polisi melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli narkoba melalui seorang muncikari. Muncikari, kurir dan pemasok yang beroperasi dari Jakarta hingga Tangerang Selatan, termasuk seorang narapidana yang diduga mengendalikan peredaran dari dalam lapas menjadi sasaran. 16 butir ekstasi dan 111 vape mengandung etomidate diamankan. Kan dalam kurun waktu 12 tahun jaringan ini telah mengedarkan sekitar 328.500 sampai 657.000 butir ekstasi dan 21.900 sampai 54.750 piece vape mengandung etomidate. 55 pengunjung diamankan polisi dan 18 diantaranya dinyatakan positif narkoba. 3 orang kini buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, aksi nekat seorang pria diduga gangguan jiwa menghanguskan 2 unit rumah di kawasan padat penduduk di kota Samarinda pada Jumat dini hari. Ya, pelaku yang baru keluar dari rumah sakit jiwa tersebut sengaja membakar sofa hingga api tak terkendali dan nyaris diamuk massa. Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membakar 2 rumah di Jalan Nyelawat, Kecamatan Samarinda Ilir. Warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman lain. Lokasi kebakaran yang berada di atas bukit dan gang yang sempit sempat menyulitkan 5 unit mobil pemadam saat menuju titik api. Insiden bermula saat salah satu pemilik rumah bernama Teguh sengaja membakar kursi di dalam rumahnya. Pelaku diketahui baru saja menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Di dalam tidur atau gimana? Tidur terus bangun juga besar apinya kok. Oh gitu. Berarti aku nggak bisa jalan, lari sama kan baru datang dari rumah sakit. Oh gitu. Baru tadi. Oh baru tadi si Teguhnya datang. Iya. Untuk kesulitan sendiri memang ada faktor kesulitan karena posisinya bangunan itu adalah di bukit, di atas bukit, jadi untuk penyuplaian air dari bawah agak susah, jadi untuk minim juga untuk sumber air di TKP. Setelah 1 jam, api pun padam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang marah dan kasus ini kini ditangani Polresta Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dapat uang cepat dalam waktu singkat ini memang menggiurkan begitu ya, tapi jangan sampai tertipu nih, Pra. Betul pemirsa, ini ada 84 biduan di Surabaya, Jawa Timur tertipu arisan bodong hingga total kerugiannya mencapai 1,8 miliar rupiah. Memang tanggapannya ada di sini, tapi kamu sebagai lelaki, sebagai suami. Viral video amatir saat sejumlah korban menggeruduk rumah terduga pelaku arisan bodong. Tak ada penyelesaian, puluhan biduan ini mendatangi rumah Wakil Wali Kota Surabaya untuk melaporkan kasus dugaan penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah. 84 biduan korban arisan bodong mengaku tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya sistem berjalan mulus, sejumlah anggota mendapat uang hasil arisan. Namun belakangan pencairan mulai tersendat hingga tidak ada pengembalian uang. Aku pribadi uangku 40 juta itu masuk, itu aku nitipnya itu pertama kali itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu dapat keuntungannya 1 juta 150 sampai 1 juta 200. Nah itu nitipnya nggak langsung 40 juta. Jadi semisal hari ini dia buka get 1 juta ada 3 slot, sama 3 juta ada 3 slot gitu kan. Aku mengedukasi semua warga Surabaya. Ojo gampang tergiur dengan model-model janji palsu ini. Dia mendapat kepercayaan dari konsumen. Ya, memang modelnya gitu. Semuanya model gitu, mau nipu itu. Jika terduga pelaku tidak mengembalikan uang arisan hingga 17 Mei mendatang, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak terima diputus cinta. Seorang polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat keributan. Ya, pelaku meminta balikan dengan sang kekasih. Seorang polisi dari Polsek Tapalang Polresta Sulawesi Barat terlibat keributan di Bumi Tamalan Rea Permai di Jalan Kejayaan Timur, Tamalan Rea, Kota Makassar. Diduga karena asmara, polisi mendatangi rumah kos kekasihnya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi. Pelaku diduga tak terima diputus oleh pujaan hati, keduanya terlibat pertengkaran. Pelaku terlibat keributan dengan warga, diduga berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya. Setelah adanya laporan dari warga, kemudian piket SPKT bersama piket fungsi mendatangi TKP
kemudian mengarahkan kedua belah pihak ke Polsek Taman Raya untuk kemudian dilakukan mediasi. Pelaku telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan didamaikan dengan kekasihnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, puluhan warga terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang mengawal unjuk rasa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, aksi unjuk rasa dengan tuntutan kepala desa dicopot dari jabatannya pun berakhir ricuh. Puluhan warga desa Sopo Batu terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Mereka memaksa masuk untuk menjumpai Bupati di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Massa meminta Bupati segera mencopot kepala desa Sopo Batu karena diduga telah menyelewengkan dana desa. Namun mereka tak berhasil menjumpai Bupati Saipullah Nasution yang sedang berada di luar kota. Perwakilan Pemkab Mandailing Natal langsung menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini. Aspirasi ibu dan bapak sekalian, sesungguhnya kami telah meresponnya. Kita telah melakukan audit dan pemeriksaan. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini sudah ada yang dipanggil oleh inspektorat pada minggu lalu. Betul? Ada ya. Dan sudah berlanjut hari ini. Sebelumnya, Kepala Desa Sopo Batu telah diperiksa oleh pihak inspektorat dikarenakan adanya kecurigaan penyerapan dana desa yang dipergunakan. Usai mendapatkan penjelasan, massa akhirnya membubarkan diri. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, ahli waris Tanah Jatikarya Bekasi terus menuntut keadilan. Ya, mereka meminta pencarian uang ganti rugi atas lahan yang kini telah berubah fungsi menjadi jalan tol. Warga Jatikarya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung. Mereka meminta pembayaran atas tanah mereka yang sudah beralih fungsi menjadi jalan tol. Tim kuasa hukum warga menuturkan status kepemilikan lahan sudah berkekuatan hukum sejak 2002. Surat aslinya masih ada sama saya. Nah, yang disita itu terus di lab, itu surat dari mana sumbernya? Kami tidak tahu karena penyidik tidak pernah mengkonfirmasi terkait dengan bukti-bukti yang sudah disita sama beliau. Saat ini tanah warga telah berubah fungsi menjadi jalan tol Cimanggis-Cibitung. Warga pun meminta uang ganti rugi sebesar 218 miliar rupiah segera diberikan. Warga mengancam akan kembali menutup tol ini bila tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pertandingan sepak bola Tarkam atau Tarkampung di Mandailing Natal, Sumatera Utara berakhir ricuh. Ya, pemirsa, ini official tim yang kalah dalam pertandingan masuk ke lapangan karena tak terima dengan kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Kerusuhan pertandingan sepak bola antar kampung antara kesebelasan Fasta Tabuyung melawan Puma FC ini terjadi di lapangan sepak bola Kubangan Tompek Batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tim Fasta Tabuyung yang kalah dalam pertandingan awalnya mengejar wasit hingga masuk ke dalam lapangan. Kemudian tim lawan Puma FC yang tak terima terjadi aksi saling pukul. Kerusuhan menjadi lebih besar ketika supporter kedua tim terpancing hingga masuk ke lapangan. Seorang supporter bahkan jatuh pingsan akibat aksi saling pukul. Kerusuhan pertandingan sepak bola Tarkam ini diduga dipicu kepemimpinan wasit yang tidak adil. Pihak keamanan bertindak tegas melerai aksi kerusuhan agar tidak meluas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anggota DPRD Jember yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas ulahnya. Ya, ia juga siap menerima sanksi dari partai maupun kelembagaan dewan. Kepingin
Kalau memang kita berakar dari evidence yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Setelah aksinya merokok sambil main game saat rapat viral di media sosial, anggota Komisi D DPRD Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf dan mengaku hilaf atas tindakannya. Dalam pernyataannya, anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada masyarakat Jember serta Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra karena telah mencoreng citra DPRD dan partai. Ia juga menyatakan siap menerima kritik dan menjadi peristiwa ini sebagai bagian evaluasi pribadi. Meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa yang saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung menuai sorotan publik. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Ya, pihaknya tetap fokus pada pembangunan IKN yang terus berjalan sesuai tahapan. Otorita Ibu Kota Nusantara buka suara terkait putusan uji materi Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Juru bicara Otorita IKN Troy Pantau mengaku menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di MK sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya terus fokus pada pembangunan IKN yang terus berjalan sesuai tahapan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Sebelumnya MK menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Permohonan dilayangkan seorang warga negara bernama Zulkifli. Pemohon meminta MK menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara sebelum ada undang-undang yang jelas mengatur ibu kota negara pengganti. Atas putusan ini, MK menegaskan Jakarta masih ibu kota negara Indonesia sampai saat ini. Namun status ini berlaku hingga adanya keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akibat himpitan ekonomi yang semakin menjempit, ratusan warga rela antri berdesakan demi sekilo telur dan seliter minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, aksi saling dorong sempat terjadi karena warga takut tidak kebagian paket gratisan yang dibagikan dari Kementerian Pangan. Ratusan warga yang didominasi mak-mak dan lansia berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng dan telur gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak sedikit warga, terutama mak-mak, nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah paket gratisan yang diberikan dari Kementerian Pangan, berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng kemasan.
Akibatnya petugas nampak kewalahan saat barisan paling depan terlibat aksi saling dorong. Petugas yang melihat antrian mulai berantakan terus mengimbau tetap berbaris rapi dengan ancaman menghentikan proses pembagian. Akhirnya warga pun mau kembali tertib. Bener Pak, alhamdulillah bener jualan juga nggak laku, jualan lagi sepi dagangnya. Kalau dagangnya rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi. Malah kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya. Tingginya harga bahan pangan membuat kondisi perekonomian yang semakin sulit. Warga hanya berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga sejumlah sayuran di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan signifikan. Ya, kenaikan harga ini membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Sejumlah pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengeluhkan harga komoditas sayuran yang terus merangkak naik sejak perayaan Idul Fitri. Kenaikan harga sayuran terus terjadi apalagi menjelang perayaan Idul Adha. Kondisi ini membuat pedagang kebingungan karena kenaikan harga sayuran membuat sepinya pembeli. Seperti bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Harga cabai merah juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000. Harga tomat juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilonya. Selain itu, harga timun juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000, jeruk nipis dari Rp16.000 menjadi Rp25.000. Buncis dari Rp18.000 menjadi Rp24.000 per kilonya. Hingga daun seledri dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilonya. Sayur-sayuran murah ini kayak bawang merah, rawit merah, terus itu kalau rawit merah sebelum ini 60, 65, tapi sekarang 75, 80 gitu. Tergantung barangnya gitu. Akhir-akhir ini aja mau lebaran haji ya. Kalau harga sayuran memang ini ya sedikit sih ada penaikan. Dari timun itu kan biasa saya jual 10.000. Sekarang nyampe 13, dari sananya udah 10.000. Kalau saya ambil 3.000 itu wajar untuk ongkos untuk apa gitu ya. Terus cabai ini sekarang cabai rawit saya lagi jualin 80. Memang pasaran dah kalau 80. Kenaikan harga sayuran diperkirakan terjadi hingga perayaan Idul Adha tiba. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa, dan di hari kedua libur panjang Isa Al-Masih ini, ribuan kendaraan wisatawan masih terus memadati gerbang tol Paster. Ya, terjadi antrian kendaraan hingga menyebabkan kemacetan di sekitar area tol. Hari kedua libur panjang, ribuan kendaraan wisatawan terus memadati gerbang tol Paster. Antrian sudah terjadi sejak pintu keluar tol menuju jalan arteri Kota Bandung. Sementara kawasan Jalan Dr. Junjunan juga mengalami kepadatan kendaraan wisatawan dari luar Kota Bandung. Dari data Jasa Marga, sudah ada 7.671 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara arus lalu lintas di pusat Kota Bandung ramai lancar dan diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terjadi pada siang dan malam hari nanti. Ya, pemirsa, arus kendaraan di ruas Jalan Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung juga terpantau padat. Ribuan kendaraan tak henti-hentinya melintas di ruas Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Kepadatan ini dominasi kendaraan pribadi berplat B. Hal ini menunjukkan masih banyak warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang untuk pulang ke kampung atau berlibur ke sejumlah lokasi di Bandung dan di wilayah Jawa Barat lainnya. Diprediksi pemirsa, padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu besok. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Ya, pemirsa, di libur panjang kali ini stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Ya, 242.000 tiket tambahan disiapkan untuk mengantisipasi tambahan penumpang. Aktivitas di area keberangkatan stasiun Pasar Senen hingga saat ini masih terpantau normal meski sejumlah penumpang sudah mulai berdatangan, namun belum terlihat adanya penumpukan di area ruang tunggu maupun pintu masuk stasiun.
Guna mengantisipasi antusiasme masyarakat yang hendak melakukan perjalanan liburan, KAI ini menyiagakan 242.000 tiket tambahan. Semarang, Bandung, Surabaya, hingga Jember menjadi tujuan favorit masyarakat. Dan saat ini okupansi atau keterisian tempat duduk berada di angka 58%. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan Selena Yahya yang ada di Stasiun Pasar Senen. Ya, selamat siang Selena. Daerah apa saja yang jadi tujuan favorit warga untuk berlibur saat ini di sana? Ya, Pram dan juga Zila, dapat kami informasikan bahwa saat ini Stasiun Pasar Senen memang terpantau cukup landai dan juga aman dan juga kondusif. Mengingat hari ini adalah hari libur yang panjang di tahun ini. Yang dimana dapat kami informasikan bahwa tujuan favorit dari masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar kota yakni adalah menuju ke kota Semarang, Bandung, Surabaya hingga ke Blitar dan juga Jember, pemirsa. Dan kemudian adapun KAI Daob 1 telah menyediakan sekitar 242.000 tiket untuk menyambut antusiasme masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar kota pada libur panjang kali ini. Yang dimana di tanggal 15 Mei 2026 hari ini telah tercatat sekitar 8.936 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan pihak KAI juga menghimbau agar masyarakat atau calon penumpang dapat datang tepat waktu setidaknya 30-60 menit sebelum perjalanan atau keberangkatan kereta diberangkatkan. Begitu Pram, Zila, dan juga pemirsa. Oke, baik. Terima kasih Selena melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, memasuki libur panjang cuti bersama arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat ini mengalami peningkatan kendaraan dari arah Jakarta. Ya, pemirsa, polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Ya, pemirsa, antrian panjang kendaraan terjadi di Simpang Gadok Ciawi Bogor. Meskipun terpantau ramai lancar, Satlantas Polres Bogor juga melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan ini karena banyaknya wisatawan yang ingin menghabiskan masa libur cuti bersama dan libur akhir pekan di kawasan wisata Puncak. Data kendaraan masuk di eksit tol Ciawi mencapai kenaikan hingga 20% berbeda dengan hari libur biasanya. Sementara itu pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan juga masih jadi pilihan tujuan wisata bagi masyarakat Jabodetabek ataupun dari luar Jakarta di momen liburan. Ya, tempat wisata berisikan flora dan fauna sudah ramai didatangi pengunjung yang ingin berwisata bersama keluarga. Taman Marga Satwa Ragunan yang berada di Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi wisata yang sering dikunjungi saat masa liburan. Sejak Jumat pagi, pengunjung mulai ramai mendatangi Ragunan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berbagai aktivitas, yaitu seperti berjalan santai, menaiki kereta warawiri, bersepeda, dan melihat flora dan fauna. Taman Marga Satwa Ragunan sebagai lokasi wisata liburan ini karena mudah dijangkau baik dari jarak ataupun harganya. Dan hari ini sudah lebih dari 5.000 pengunjung yang masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, sementara itu pemirsa, mengisi waktu libur akhir pekan, kawasan wisata alam fantasi Ancol ini juga masih menjadi favorit warga ibu kota dan sekitarnya nih, Bram. Ya, salah satunya pemirsa, destinasi yang paling diminati adalah SeaWorld Ancol yang menyuguhkan pesona kehidupan bawah laut. Ya, sejak tadi pagi pemirsa, SeaWorld Ancol sudah dikunjungi warga yang ingin habiskan libur panjang akhir pekan. Terowongan Antarja menjadi favorit pengunjung, di mana pengunjung bisa menikmati kehidupan bawah air lewat terowongan kaca sepanjang 80 meter.
Pengunjung bisa merasakan sensasi beragam jenis hiu dan ikan pari berenang di atas kepala mereka. SeaWorld juga memiliki banyak akuarium dengan desain unik yang jadi spot bersuah foto. Di antaranya ada akuarium berbentuk mobil, telepon umum, dan akuarium bertemakan hutan tropis. Lalu jalan bro. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, tim Media Center Haji mengunjungi dapur penyedia catering di Kota Makkah. Selain melihat langsung penyedia menu makanan bercita rasa Nusantara, tim juga menjawab rumor yang ramai diperbincangkan terkait olahan telur dadar tebal yang diduga menggunakan tepung. Tim Media Center Haji mendapat kesempatan melihat langsung area produksi salah satu dari 51 dapur catering jemaah haji di Mekah. Di dapur ini diperlihatkan proses produksi makanan yang disantap jemaah disajikan dengan higienis dan memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia. Mulai dari standar pencucian sayuran, pengirisan daging, hingga pemilihan bumbu cita rasa Nusantara dilakukan dengan sangat ketat. Demi memastikan lidah jemaah tetap terakomodasi, pihak penyedia catering secara khusus mengimpor bahan baku bumbu langsung dari tanah air yang diracik oleh orang Indonesia. Yeah, because we have now the companies from the Indonesia, they are supplying us the bumbu there here, and they import and we purchase from them. Their suppliers are Indonesian people, and they're making the very real taste of the bumbu from Indonesia. Tidak hanya menjamin otentisitas rasa, terungkap fakta di balik sajian telur dadar tebal bercita rasa tinggi yang kerap diduga menggunakan tepung. Telur yang disiapkan dalam jumlah yang banyak dipecahkan menggunakan mesin. Selain proses yang cepat, higienis tetap terjaga. Pecahan cangkang telur secara otomatis terpisah di dalam sebuah kantong plastik. Lalu, telur yang ditampung dalam sebuah panci hanya diberikan bumbu seperti garam dan bubuk cabai kering sebelum ditambahkan daging cincang yang telah dimasak. Adonan kemudian dipanggang di dalam oven besar selama 25 menit dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur tebal yang sempurna tanpa tepung. Setelah kita lihat prosesnya pemasakannya tadi, tidak ada menggunakan tepung. Hanya telur saja yang dipecah, kemudian dikasih bumbu, dan langsung dipanggang, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau ketebalannya, pemirsa bisa lihat, sangat tebal sekali. Karena prosesnya bukan digoreng seperti yang kita biasa di Indonesia. Sekarang kita coba ya, seperti apa rasanya. Ini jumlahnya banyak. Ya. Enak sekali, rasa gurihnya pas, pedasnya juga pas, dan ini adalah telur dadar yang menggunakan daging cincang. Baik, sampai jumpa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya pemirsa, armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di ICE Today edisi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ice.id dan cuplikan tengah berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini pemirsa, Anda juga bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Rosalin Ciu dan Jen Cahyadi. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Pram Sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz.
Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal.